Ini dia The Day Talk Show bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang disiarkan langsung dari Hotel Harper White Hasim Medan. Baik, disiarkan langsung dari Hotel Harper White Hasim Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda yang mendengarkan kita secara serentak di 3 radio untuk siang hari ini, di www.moveonlineradio.com, juga di 105,8 Delta FM Medan, juga di 101,8 Smart FM Medan. Senang sekali saya Zaki Yusuf tentunya hadir untuk Anda yang mendengarkan kita di 3 stasiun radio untuk siang hari ini. Seperti yang sudah diinformasikan, kalau di program Special Today untuk siang hari ini saya bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kota Medan. Dan nanti di segmen kedua saya akan buka line telepon, tentunya Anda bisa pergunakan di 0852 6077 9177 untuk Anda nanti bisa bertanya seputar topik yang akan kita bahas untuk siang hari ini tentang sosialisasi aplikasi Sipandu Medan. Saya akan perkenalkan dulu untuk narasumber yang sudah hadir siang ini. Ada, mungkin saya manggilnya Bapak atau Abang karena masih muda juga ya. Bang Ferry kali ya. Baik, ada Bang Ferry Iksan, STMSC MN. Beliau adalah Kepala Dinas dari DPM PTSP Kota Medan yang akan membawakan topik pada siang hari ini tentang sosialisasi aplikasi Sipandu Medan. Baik Bang, sebelum mungkin pertanyaannya banyak nanti ditanyakan oleh para pendengar, mungkin saya mau Abang dulu untuk membuka acara kita untuk siang hari ini berbicara tentang sosialisasi aplikasi Sipandu Medan. Sipandu ini apa sebenarnya Bang? Baik, terima kasih Bang Jaki. Selamat siang para pemirsa radio di 3 siaran, yaitu di moveonlineradio.com, kemudian 105,8 Delta FM, dan para pemirsa radio Smart FM 101,8. Ya. Jadi dapat kami jelaskan apa itu Sipandu. Jadi Sipandu itu singkatan dari aplikasi pelayanan terpadu melayani secara terdepan. Jadi lengkapnya Sipandu Medan. Tapi mungkin masyarakat yang sudah selama ini ada mengajukan permohonan kenalnya Sipandu, singkatnya seperti itu. Jadi kalau Sipandu Medan ini kalau kita cerita latar belakang kenapa dibangun, ya pada intinya adalah merupakan amanah yang diemban kepada dinas kami melalui yang disampaikan oleh Pak Wali Kota, bahwasanya kami harus memberikan pelayanan perizinan sebaik-baiknya bagi masyarakat Kota Medan. Oke. Jadi sebelumnya kami menggunakan aplikasi yang dibangun oleh pihak Kementerian Kominfo yang dinamakan Si Cantik Cloud. Oke. Udah kemana Si Cantik Cloud itu Bang? Saat ini sudah tidak kita gunakan lagi dalam proses pelayanan perizinan. Jadi memang pada awal saya sebagai kepala dinas, saya melihat banyak kendala-kendala teknis pada waktu penggunaan Si Cantik Cloud. Salah satunya mungkin dari sisi kapasitas dan jaringan sistem informasi yang tidak memadai, karena ini Si Cantik Cloud ini dia beroperasi secara nasional. Oke. Jadi beroperasi secara nasional cukup lambat ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Cukup berat bebannya ya. Kadang kalau sudah terjadi permasalahan ya kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami paling bisa kontak ke admin aplikasinya, ya berharap itu segera dituntaskan permasalahan teknisnya. Oke, seperti itu. Dan selanjutnya dalam beberapa bulan saya sebagai kepala desa, saya minta kepada jajaran saya untuk segera membangun aplikasi pengganti dari Si Cantik Cloud, dan alhamdulillah saat ini sudah berjalan kurang lebih dari bulan April itu banyak. Oke, berarti aplikasi Sipandu ini dari bulan April 2022 sudah bisa digunakan oleh masyarakat Kota Medan yang ingin melakukan pengurusan perizinan, begitu ya? Ya, Bang betul, Ferry ya. Bang Jaki. Baik. Dan sebenarnya untuk Anda, sebagian dari Anda, saya yakin Anda pasti bertanya, kalau selama ini Anda menggunakan aplikasi Si Cantik Cloud yang mungkin sudah tidak bisa digunakan lagi, sekarang Anda bisa bermigrasi, pindah ke aplikasi yang baru saat ini adalah aplikasi Sipandu Medan. Yang jadi pertanyaan, sudah seantusias apa mungkin atau semengerti apa masyarakat Kota Medan menggunakan aplikasi Sipandu Medan ini sendiri, Bang Ferry? Ya, kalau kita lihat dari trennya ya, masyarakat itu cenderung naik permohonan perizinan, dan termasuk juga produktivitas izin yang bisa kami terbitkan. Itu trennya mengalami kenaikan. Ya alhamdulillah dengan proses kemudahan yang kami berikan,
sehingga masyarakat lebih mau mengurus izin-izinnya, gitu Bang Zaki. Jadi itulah memang tujuannya dibangun Sipandu Medan, bagaimana memberikan kemudahan bagi masyarakat dan memberikan persepsi bahwa kepada masyarakat bahwasanya sekarang mengurus izin mudah, seperti itu. Dan memang masih banyak permasalahan. Saya tidak bisa menampilkan, kita masih dalam proses pengembangan, tapi tahapan dari target-targetnya itu sudah mulai kelihatan lebih baik seperti itu. Nah, kalau dikatakan sekarang ini pergerakannya sudah mulai baik ya Bang Ferry ya. Jadi masyarakat juga saat ini yang ingin mengurus izin itu sudah mulai mudah dan gampang. Kita melihat fenomena secara global. Sebenarnya orang saat ini kalau sudah berurusan yang namanya mengurus izin, apapun mungkin bentuknya yang namanya pelayanan, mungkin malas sekali ya Bang Ferry ya. Nah, kita memang nggak bisa salahkan juga, tapi mungkin dengan perkembangan teknologi saat ini, dengan hadirnya aplikasi Sipandu ini, mungkin bisa menjadi jawaban juga untuk Anda yang sudah mulai mau tahu dan gampang ternyata untuk mengajukan persyaratan juga permohonannya di aplikasi Sipandu ini. Caranya bagaimana Bang Ferry? Kalau mungkin ada yang baru mendengarkan, baru tahu mereka harus apa, upload di mana untuk Sipandu Medan? Baik, bagi para pemirsa radio dapat kami sampaikan untuk bagaimana mengurus izin melalui Sipandu Medan itu bisa dicari juga di internet alamatnya. Cukup memasukkan kata kunci Sipandu Medan dan ataupun mengunjungi website kami. Di situ sudah ada alamat Sipandu Medan berikut dengan tutorialnya bagaimana memasukkan izin. Jadi di situ sudah jelas persyaratan-persyaratan yang harus dimasukkan. Seperti itu, ya cukup dimasukkan. Pertama-tama mereka harus mendaftar dulu. Harus punya akun dan nanti akan kami berikan link untuk mengaktifasinya. Seperti itu. Berarti harus ke kantor dulu untuk memproses upload aplikasi. Tidak perlu. Jadi semuanya online. Semuanya online. Jadi barangkali mungkin saya bisa jelaskan Anda yang baru mendengarkan dan bagaimana cara menggunakan aplikasi Sipandu Medan ini, bisa cari juga di YouTube ya, tutorialnya seperti apa. Dan perizinannya kan banyak nih Bang Ferry di dalam Sipandu ini. Ini yakin karena kalau kita berbicara masalah aplikasi Cantik Cloud itu karena banyak perizinan, apalagi terintegrasi di Indonesia kan jadinya lambat ya bebannya. Kalau Sipandu ini lebih mudah ya? Iya, sampai saat ini kami tidak ada kendala teknis yang signifikan. Belum ada permasalahan karena jaringan ataupun masalah server. Memang domain dari Sipandu Medan ini tetap kita berpayung kepada pemkomedan.go.id. Mungkin di situ proses integrasinya, kalau ada permasalahan di domain induknya mungkin ada berdampak ke dari aplikasi Sipandu Medan ini. Oke, berarti masih tergabung dalam pemkomedan.go.id. Iya, seperti itu. Seperti itu untuk aplikasi Sipandu Medannya. Nah, yang selanjutnya saat ini kalau berbicara masalah antusias masyarakat, berbicara masalah perizinan, yang paling mau minat masyarakat mengurus perizinan saat ini itu yang sektor mana sebenarnya, Bang Ferry? Kalau kita bicara Sipandu Medan, sebetulnya izin tidak hanya melalui Sipandu Medan. Kami melayani proses perizinan itu selain dari Sipandu Medan ada juga melalui OSS dan juga masih ada sebetulnya 2 izin lagi yang diproses masih belum online, yaitu izin mendirikan bangunan yang sebetulnya prosesnya permohonan sudah tidak ada lagi, kami hanya mengerjakan sisa permohonan yang ada. Kemudian ada izin reklama, tinggal 2 itu aja yang belum online. Nah, selebihnya sudah online. Nah, ke depan juga nanti OSS ini kami akan bangun sistem pendukung. Sistem pendukung ini maksudnya jadi kertas kerjanya ataupun penilaian kami itu akan dituangkan ke dalam Sipandu Medan. Akhirnya nanti seperti itu. Seperti berarti yang saat ini sebagian, kalau beberapa waktu lalu itu memang yang paling gencar ada berbicara masalah pengurusan izin melalui OSS ya. Iya. Online izin Single usaha Submission ini sendiri. Semuanya melalui OSS. Tapi nanti kedepannya bakal ada pembantunya lagi aplikasi. Iya, sistem pendukung namanya. Sistem pendukung OSS. Untuk nanti akhirnya nanti bisa digunakan juga di aplikasi Sipandu Medan. Iya, seperti itu. Kita nanti balik lagi
lagi ya Bang Ferry ya. Dan nanti kita juga bakal balik lagi. Anda yang masih mendengarkan kita di www.moveonlineradio.com, mendengarkan kita juga di 105,8 Delta FM dan juga di 101,8 Smart FM. Anda jangan kemana-mana karena di segmen kedua nanti line telepon akan saya buka. Mungkin sebagian dari Anda saat ini butuh atau juga masih bertanya-tanya sebenarnya menggunakan secara spesifiknya seperti apa untuk aplikasi Sipandu Medan ini. Nanti Anda bisa gunakan line telepon di 085260779177 karena spesial atau Today Talk Show kali ini akan kembali sesaat lagi. Ya, masih lagi dari Hotel Harper Wahid AC Medan, tentunya masih di Today Talk Show. Di segmen kedua saya sudah buka line telepon untuk Anda. Anda barangkali yang sudah penasaran ingin bertanya tentang program aplikasi Sipandu Medan ini, silakan ke 085260779177. Saya kembali lagi menyapa untuk Anda yang mendengarkan kita di 105,8 Delta FM, juga di 101,8 Smart FM, juga mendengarkan kita di www.moveonlineradio.com. Nah, kalau tadi di segmen pertama mungkin sudah banyak cerita kita tentang seperti apa hadirnya aplikasi Sipandu, terus seperti apa juga proses-proses yang bisa Anda ikutin di aplikasi Sipandu. Di segmen kedua ini pertanyaannya ke Bang Ferry, sebenarnya adakah yang berbeda nih Bang Ferry dari beberapa sektor perizinan yang ada di Sipandu Medan yang secara SOP-nya mungkin berbeda? Seperti apa Bang Ferry? Baik, terima kasih Bang Jaki. Jadi kalau secara umum proses bisnis yang ada di Sipandu itu kurang lebih sama, karena dia melalui tahapan-tahapan, mulai pemohon memasukin berkas, kemudian ada namanya verifikasi awal, verifikasi menengah, verifikasi akhir, baru penetapan dan penandatangannya di saya. Cuma di dalamnya itu ada SOP-nya kembali, itu tergantung dari jenis izinnya ataupun subjenis izinnya. Ada yang butuh survei, ada yang harus dibuatkan berita acaranya. Jadi memang perbedaannya lebih ke situ Bang Jaki. Tapi Hanya secara umum sama aja sebenarnya ya. Baik, ada penelpon yang masuk, silakan. Ya, silakan. Saya masih kasih kesempatan untuk Anda di segmen kedua dan segmen ketiga. Pertanyaannya Anda bisa tanyakan nanti langsung ke 085260779177 yang mendengarkan kita di 105,8 Delta FM, di 101,8 Smart FM, juga di www.moveonlineradio.com. Baik, yang selanjutnya saat ini sebenarnya ada berapa sektor Bang Ferry kalau kita berbicara tentang perizinan yang ada di DMPTSP Kota Medan ini, dan ada juga di aplikasi Sipandu yang bisa diikutin atau juga proses pengurusannya itu masyarakat atau juga pemohon bisa langsung ke Sipandu Medan? Ya, kalau untuk sektor kita sebagaimana yang ditertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya itu banyak yang harus kami layani, ya mulai dari sektor kesehatan, sektor perindustrian, sektor energi dan sumber daya mineral, sektor koperasi, sektor kehutanan, sektor peternakan dan kesehatan hewan, sektor pertanian, sektor lingkungan hidup, sektor perikanan dan kelautan, sektor ketenaga kerjaan, sektor pekerjaan umum, kemudian sektor perdagangan dan sektor perhubungan dan transportasi. Itulah sektor izin yang kami layani. Nah, untuk Sipandu ini sendiri dari izin itu ada beberapa jenis, ada 4 jenis izin dan 45 sub izin. Ya, itu yang 4 jenis izin dan 45 sub izin. Sub izin ya. Banyak nih ya Bang Ferry ya. Iya, dan bakal banyak lagi Bang Jaki. Oh, oke. Iya. Ada penelpon? Ya baik, kita angkat dulu. Ada penelpon yang masuk, silakan. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Sore, dengan siapa ini? Saya Dani di Polonia. Oke, Dani di Polonia. Silakan Mas Dani, pertanyaannya. Saya dari pendengar News Radio. Saya bertanya jenis-jenis izin apa saja yang bisa dibuat di Sipandu. Izin-izin apa saja ya? Bisa ya, Pak? Oke, itu saja. Ya, saja, Pak. Oke, baik. Mungkin kalau tadi sudah disinggung sedikit sama Bang Ferry, barangkali bisa disinggung sedikit lagi kali ya Bang Ferry ya. Perizinan tadi, jadi sebenarnya ada 4 jenis tadi ya Bang Ferry ya. Dan ada 45 subsektor.
Ya, subizin. Subizin namanya, 45 subizin yang ada di Sipandu. Jadi kalau mau lebih lanjutnya nanti Mas Dani yang ada di Polonia barangkali bisa membukanya lagi nanti di aplikasi Sipandu Medan. Dan Bang Ferry, kalau saya sempat membuka dan melihat sebenarnya aplikasi Sipandu Medan ini, yang paling banyak kan di situ adalah izin praktek tenaga kerja ya sebenarnya ya. Izin praktek tenaga kerja. Sampai saat ini pengurusannya apa terakomodir dan begitu banyaknya izin yang ada di izin praktek tenaga kesehatan itu sendiri? Ya, terakomodir Bang Jaki. Jadi memang iya, yang paling banyak itu jumlah izin yang kami terbitkan itu melalui surat izin praktek. Itu data ya sampai tanggal 8 Agustus saja sudah ada 3.500-an. Dan ada juga surat izin tenaga kesehatan. Itu kurang lebih ada 340 izin yang sudah kami terbitkan. Dan untuk yang lain itu seperti pendidikan formal ada 23 izin. Pendidikan non formal ada 1 izin serta izin usaha sektor kesehatan ada 114 izin. Sektor kesehatan ini maksudnya dari fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada seperti rumah sakit, klinik, apotek, Paskesnya ya. seperti itu. Seperti itu. Oke. Dan kalau berbicara lagi, perizinan ini kan sebenarnya butuh sosialisasi yang lebih lagi nih sebenarnya Bang Ferry. Selain mungkin acara kita hari ini juga bentuk dari sosialisasi, Anda juga bisa menggunakan aplikasi Sipandu, tapi ada bentuk lain nggak yang membuat masyarakat dan Dinas DMPTSP Kota Medan ini itu bisa menjadi lebih banyak tahu nih masyarakat. Barangkali dengan ada pembukaan loket-loket di mana berkolaborasi dengan dinas lain gitu Bang Ferry? Kalau untuk sosialisasi Sipandu Medan ini memang pada umumnya masih kami tampilkan di website kami, kemudian di media-media sosial kami. Nah, untuk secara khusus kita mensosialisasikan ke Sipandu Medan mungkin kepada organisasi profesi. Karena ini kan yang paling banyak dahulu saat ini lebih ke surat izin praktek, surat izin tenaga kesehatan. Maka para organisasi profesi yang menaungi anggota-anggotanya itu kita terus melakukan penyampaian informasi mengenai penggunaan Sipandu Medan ini. Tapi ya alhamdulillah artinya proses penggunaan Sipandu Medan ini kalau saya lihat itu cepat ininya, masyarakat memahaminya karena di hari pertama saja itu sudah ada 20 izin yang masuk, artinya ya mungkin mereka itu dalam sehari. Ya ada waktu pertama kali. Waktu pertama kali di launching mungkin ya. Saya lihat sudah ada beberapa, artinya mungkin mereka sudah mendalami dulu sosialisasi yang kami tayangkan melalui video-video. Nah, mungkin mereka akses kembali melalui internet ya. Artinya kan penggunaannya cukup mudah berarti. Seperti itu. Karena pada saat launching aja ada 20 pemohon kali ya. Seperti itu kali ya Bang Ferry ya. Tapi yang ingin saya tanyakan, karena sebenarnya kalau berbicara DMPTSP Kota Medan saat ini kan dunia kerjanya terus berhubungan dengan teknologi sebenarnya Bang Ferry ya. Jadi memang ya harus sering review juga begitu. Nah yang namanya aplikasi kan pasti ada ngadatnya juga. Karena kalau dilihat aplikasi Sipandu Medan ini sendiri banyak sektor yang bisa diurus di dalamnya. Maintenance-nya gimana? Kita untuk maintenance-nya secara tenaga ahlinya kita ada persiapkan di kantor untuk bagaimana memonitor kehandalan jaringan, kehandalan dari sistemnya. Nah, memang kami secara sistem ini kan seperti saya sampaikan tadi terintegrasi juga dengan domainnya pemkomedan.go.id. Nah, itu kita tidak, kalau misalnya ada permasalahan di server utamanya ya kita paling bisa kontak Dinas Kominfo untuk segera mengatasi permasalahannya. Tapi untuk maintenance-nya kita juga ada untuk jaringan internet ya dan jaringan servernya itu tetap kita anggarkan untuk pemeliharaannya. Oke, pertanyaan dari Andre di Medan yang masuk juga melalui WhatsApp adalah saya memiliki sebuah komunitas pecinta barang antik. Apakah untuk perizinan komunitas ini bisa saya urus di Sipandu Medan dan apa saja syaratnya? Masuk nggak komunitas nih, Bang? ya? Komunitas? Belum ada. Oh belum ada ya. Kedepannya pasti ada. Kita lihat izin komunitas ini apakah masuk izin usaha. Kalau dia izin usaha tetap melalui WSS. Saya sampaikan tadi untuk lebih proses transparansi dalam proses pelayanan perizinan Sipandu ini nanti kita bantu sebagai sistem pendukungnya. Tapi semua yang terkait perizinan berusaha
harus diproses melalui OSS. OSS. Jadi sebenarnya di DMPT SP Kota Medan ini OSS juga masih berjalan, Iya. si Pandu Medan juga masih ada. Iya. Nah, yang pertanyaan tadi di segmen pertama sempat kita singgung Bang Ferry, berbicara masalah IMB, izin mendirikan bangunan, yang sekarang berubah menjadi proses persetujuan Bangunan gedung. atau PBG seperti itu. Ini prosesnya masih ada di DMPT SP Kota Medan juga. Untuk permohonan tidak ada lagi melalui IMB. Jadi sekarang sudah berubah sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja berikut dengan peraturan pemerintah tentang bangunan gedung. Jadi semua daerah diwajibkan untuk melayani proses persetujuan bangunan gedung. Jadi ini prosesnya juga sebetulnya online. Jadi masyarakat mendaftarkan dan memasukkan berkas-berkas kelengkapannya melalui sistem informasi manajemen bangunan gedung atau SIMBG. Oh, SIMBG namanya. Iya, simbg.com. Dan kalau konteks Dinas Penanaman Modal, dalam hal ini hanya penerbitannya saja. Oke. Semua proses verifikasinya ada di Dinas Teknis, yaitu Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang, melalui tim-timnya. Ada namanya TPT, tim penilai teknis, ataupun TPA, tim penilai ahli. Oke, setelah prosesnya pengurusan PBG itu di Perkim mungkin ya, singkatannya kali ya, baru hasil akhirnya disetujuin oleh pihak DMPT SP Kota Medan begitu. Untuk penerbitannya setelah masyarakat membayar retribusinya. Nah, jadi mungkin sebagian dari Anda sedikit bisa memberitahu bahwasanya kalau sekarang IMB itu proses pengurusannya sudah tidak lagi di DMPT SP ya, tapi di Dinas Perkim mungkin ya, Bang Ferry ya. Baik, kita akan baca lagi WA yang masuk kali ini. Silakan, saya masih kasih waktu. Kali ini ada Ibu Nur Hayati di Marelan. Saat ini saya punya usaha kopi. Apakah izin usahanya bisa lewat si Pandu juga? Ya, seperti saya sampaikan tadi Bang Jaki, kalau terkait izin usaha semuanya harus melalui OSS. OSS. Oke. Jadi di kantor kita juga ada layanan-layanan perbantuan jika masyarakat ingin dibantu bagaimana penggunaan OSS ini. Ada juga hari Kamis ceria kalau misalnya ada permasalahan dalam melakukan perizinan. Nah, itu banyak, pokoknya datang aja masyarakat ke kantor jika ada kendala terkait OSS, ya kami siap melayani. Oke, berarti ternyata masyarakat tidak serta-merta karena semuanya sudah proses online bisa diurus, tapi kalau ada kendala tidak mengerti masih bisa terima di kantor juga ya? Iya, kita ada sifatnya perbantuan, pendampingan seperti itu. Oke, Bang Ferry, yang menarik sebenarnya berbicara tentang UMKM sebenarnya. Ini menjadi concern juga nggak sih bagi dinas Anda? Tidak hanya dinas kami, ini merupakan prioritas Pak Wali. Jadi bagaimana memberdayakan UMKM merupakan salah satu program prioritas Pak Wali. Dan kami di sini kontribusinya dalam hal pelayanan perizinan bagi UMKM. Nah, syukurnya sudah ada sistem dari OSS yang sangat memudahkan bagi UMKM untuk mengurus perizinan berusahanya. Jadi cukup mendaftarkan, menginput data-data, dan itu langsung bisa terbit NIP-nya atau nomor induk berusahanya yang merupakan sebagai entitas izin bagi UMKM. Oke, itu ditolong juga berarti bagi mereka barangkali yang butuh informasi, selain butuh bantuan. Layanan di kantor juga kami setiap hari Selasa itu mengunjungi kecamatan-kecamatan, ataupun kalau ada agenda-agenda dari pemerintah Kota Medan, semacam bentuk pameran atau event-event, kami biasanya menyiapkan juga stand atau kios layanan OSS itu. Oke, jadi sebenarnya kalau berbicara masalah UMKM itu porsinya nanti ada di OSS itu sendiri ya. Iya. Tapi kalau berbicara masalah kemudahan, Anda yang perlu informasi lebih lanjut bisa datang ke kantor atau bisa join di Instagramnya juga kali ya, iya. Bang Ferry. Kita juga punya WA untuk pelayanan informasi jika butuh hal-hal mengenai proses pelayanan perizinan. Quick respon. Iya. Di nomor berapa? Nomornya 0822 777 33130. Saya coba ulangi ya. Ya. 0822 777 33130. 33130. Saya ulangi 0822 777 33130. Nah, itu adalah line yang bisa Anda gunakan, baik telepon, WhatsApp juga bisa diterima, dan itu bisa di quick respon ya. Itu via teks aja.
kita Oke, terima. teks saja berarti ya. Berarti nanti kalau ada kendala atau bantuan juga dijawab by text juga Iya. melalui nomor telepon tersebut ya. Iya. Baik, Bang Ferry, kita nanti harus balik lagi di segmen ketiga dan kita juga nanti akan kembali bergabung tentunya Anda yang masih terus bersama kami di program Today Talk Show di 08 saya masih buka nanti line telepon atau juga line SMS WA maksud saya bisa Anda pergunakan di 0852 6077 9177. Anda yang mendengarkan kita dari www.moveonlineradio.com, yang mendengarkan kita juga di 105,8 Delta FM Medan, juga di 101,8 Smart FM Medan. Kita kembali nanti di segmen ketiga, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Masih di Today Talk Show dan ini juga merupakan segmen terakhir kita di segmen ketiga dalam talk show saya bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan atau DPMPTSP Kota Medan. 0852 6077 9177 itu line telepon dan juga WhatsApp yang masih bisa Anda pergunakan untuk bertanya seputar topik kita sore hari ini, berbicara tentang sosialisasi aplikasi Sipandu Medan ya. Bang Ferry, Undang-Undang nomor PP nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah pemerintah pasal 10 ayat 1 menyatakan pemerintah daerah dapat mengembangkan sistem pendukung. Mungkin ini yang Anda maksud tadi di segmen pertama dan kedua, aplikasi Sipandu nanti akan ada sistem-sistem pendukungnya juga. Seperti itu, Bang Ferry. Iya, betul sekali Bang Jaki. Kita latar belakangnya kenapa membangun Sipandu juga karena ada amanah dari PP 6 tahun 2021 tersebut. Makanya, tapi akan lebih baik lagi kalau sistem pendukung ini terintegrasi nantinya dengan OSS karena akan lebih mempercepat Lebih mudah prosesnya. ya berarti ya kalau Iya. bisa terintegrasi ya Bang ya. Betul, betul. Oke. Kalau sekarang masih manual ini Bang Jaki. Kami harus mendownload file yang ada di OSS untuk kami uploadkan kembali di Sipandu. Jadi proses verifikasinya melalui Sipandu. Oke, berarti kalau sekarang masih manual, tapi kedepannya mudah-mudahan dengan adanya PP nomor 6 tahun 2021 ini bisa dibangun ya, istilahnya sistem pendukung untuk pelaksana dengan sistem OSS itu sendiri. Betul. Ada penelpon yang masuk, silakan. Anda masih bisa pergunakan line telepon kita. Anda bisa telepon atau juga bisa kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0852 6077 9177 yang mendengarkan kita di 105,8 Delta FM dan juga di 101,8 Smart FM dan juga di www.moveonlineradio.com. Baik, nah Bang Ferry, ya ingin saya tanyakan lagi sebenarnya sampai dengan Agustus sudah berapa pelayanan dari beberapa sektor dan subsektor yang sudah diselesaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu ini sendiri, Bang Ferry? Dari data yang ada dari Sipandu tadi mungkin sudah saya sampaikan, Bang Jaki. Jumlah izin yang paling banyak itu memang kami terbitkan melalui SIP, surat izin praktek. Itu kurang lebih ada 3.500-an. Kemudian berikutnya dari surat izin tenaga kesehatan ada 340. Dari pendidikan formal ada 23, pendidikan non formalnya ada 1 dan selebihnya di izin usaha sektor kesehatan ada 114 izin yang diterbitkan. Tapi di luar ini ada juga IMB, kemudian izin reklame. Nah, itu datanya belum saya kumpulkan pada siang ini kebetulan ini Bang Jaki. Cukup banyak lah kurang lebih. Oke, berarti untuk sampai saat ini mungkin dengan izin yang diterbitkan ini sudah terbilang sukseskah untuk membawa masyarakat beralih atau juga menyuruh masyarakat untuk segera mengurus izinnya? Kalau saya sendiri belum puas dengan sistem ini. Ya ke depannya kita terus melakukan pengembangan, perbaikan dan penyempurnaan. Jadi untuk lebih memperbaiki kualitas pelayanan dan kualitas dari apa yang kami lakukan di dinas, itu kedepannya kami akan menerapkan di Sipandu ini metode FIFO. Jadi FIFO ini first in first out, di mana izin yang diajukan dahulu itu akan diproses dahulu sampai dia selesai baru masuk permohonan izin berikutnya. Seperti itulah. Oke, ada penelpon yang masuk? Iya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Sore, dengan siapa? Dengan Fitri di Mandala, Mas Jaki. Oke, baik Mbak Fitri di Mandala. Silakan Mbak Fitri, mau bertanya apa sore hari ini? Iya, saya cuma mau nanya, kalau setelah kita mau bangun rumah nih, IMB-nya apa di Sipandu juga ya? Bagaimana? Membangun rumah, Oh, iya. IMB-nya. Itu saja? Tadi sudah disampaikan Mbak, bahwasanya sekarang untuk permohonan IMB itu
sudah beralih ke PBG. Namanya persetujuan bangunan gedung yang dapat diakses melalui SIM BG. Jadi nanti bisa dilihat di internet. Di situ nanti masyarakat bisa mengupload semua berkas-berkas kelengkapan dari persyaratannya. Selanjutnya nanti diproses di dinas teknisnya, di dinas Perkim. Jadi kami hanya nantinya menerbitkan persetujuan setelah masyarakat membayar retribusinya. Oke, Mbak Fitri, barangkali tadi di segmen kedua kita juga sudah sempat jelaskan ya Bang Ferry ya. Jadi nanti untuk proses pengurusan IMB yang beralih sekarang ke PBG, nanti ada Dinas Perkim tentunya untuk Anda memproses semua persyaratan-persyaratannya. Kalau nanti di Dinas perizinannya itu hanya mengeluarkan izinnya saja. Seperti itu ya. Baik, Bang Ferry, pertanyaan yang mungkin ini akan menjadi pertanyaan saat ini. Saat ini kan juga nggak bisa kita tutupin. Saya pengen menanya pendapat pribadi Anda tentang minat dari orang muda yang saat ini barangkali sudah mulai membangun bisnis, begitu ya. Ya mungkin klasternya beda-beda sih, ada yang UMKM, juga ada yang lainnya. Ini seperti apa minat mereka, tertarikkah untuk mengurus perizinan ini dengan cepat? Karena bagaimanapun kan izin ini kan menjadi faktor utama sebenarnya untuk kita mulai berusaha. Silakan. Ya, memang izin ini salah satu basic ya, dasar untuk orang berusaha ataupun badan usaha mau melakukan berusaha. Karena kalau tidak punya izin, dia tidak akan bisa memasuki bisnis yang formal, artinya seperti itu. Makanya memang kita terus melakukan perbaikan iklim investasi, salah satunya melalui kemudahan pelayanan perizinan. Ya dengan harapan ya dengan arah perkembangan dan reformasi birokrasi yang selalu mendorong penerapan IT, digitalisasi. Ini kan nanti ranahnya di anak muda biasanya yang sekarang sudah lebih memahami penggunaannya. Dan itu ya kami juga harus bisa meresponnya dengan cepat. Artinya kita buat memang ini semudah mungkin sehingga masyarakat langsung lah yang mengurus perizinan ini tanpa harus melalui perantara-perantara. Karena kalau pakai perantara ini ada nanti miskomunikasi, ya kan? Miskomunikasi dan banyak permasalahan-permasalahan lainnya. Tanpa perantara ya? Iya, kalau bisa tanpa perantara sehingga misalnya ada kekurangan berkas, perbaikan persyaratan itu bisa langsung dipahami oleh pemohon. Beda kalau pakai perantara. Seperti itu. Kalau pakai perantara takutnya nanti banyak informasi yang harus tersampaikan tidak tersampaikan gitu ya Bang Ferry. Atau ditambah-tambahkan. Ditambah-tambahkan atau dikurangin. Kita terima dulu. Saya mau baca dulu ada WhatsApp-nya masuk. Ada Bima di Setiabudi. Pertanyaannya, apakah si Pandu juga bisa mengurus pendirian tower jaringan? Kalau untuk tower jaringan itu kan selama ini diproses melalui IMB. Jadi untuk pertanyaan tersebut dapat saya jawab. Ya selanjutnya melalui PBG. Seperti tadi ya, sudah dijelasin juga ya. Itu untuk Bima yang ada di Setiabudi. Baik, ini juga merupakan sudah di segmen terakhir kita dalam program Today Talk Show. Kali ini pertanyaan saya yang terakhir. Kalau tadi saya informasikan dulu untuk hotline pengaduan, Anda ingin menyampaikan saran atau juga Anda ingin bertanya, tadi nanti bisa di 0822 777 33130. Sekali lagi di 0822 777 33130. Terakhir Bang Ferry, ingin saya tanya kepada Anda, seperti apa keyakinan Anda untuk bisa mempercepat yang namanya proses Vivo tadi mungkin ke depannya, dan apa yang ingin Anda sampaikan sebagai bentuk saran untuk para pendengar kita berkaitan dengan masalah aplikasi si Pandu Medan ini sendiri. Silakan. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, ya sebulan, saya rasa paling lama, kami sudah menerapkan perbaikan layanan tersebut dengan menggunakan prinsip Vivo itu. Ya dengan harapan pastinya lebih cepat karena semuanya berdasarkan standarisasi, dan saya juga bisa memonitor sejauh mana kinerja dari jajaran Dinas Penanaman Modal bisa memproses layanan perizinan ini. Jadi akan kelihatan mana yang sudah melewati dari standar yang sudah ditentukan, mana yang masih memenuhi. Jadi nanti kelihatan itu tandanya Bang Jaki. Seperti itu. Dan harapannya iklim investasi dapat terbentuk dari mudahnya proses perizinan ini. Begitu ya. Dan satu lagi pesan saya kepada masyarakat, jangan mau nanti kalau ada yang bilang untuk mengurus perizinan di Dinas Penanaman Modal butuh biaya. Oh, itu jangan mau ya. Tidak ada biaya untuk dalam rangka meloloskan perizinan. Itu kami membebani biaya, tidak ada. Jadi semuanya gratis. Gratis, urus sendiri,
itu akan menekan biaya-biaya perizinan. Oke, itu pesanan paling penting mungkin di akhir talk show kita. Jadi lebih baik Anda bisa mengurusnya sendiri tanpa perantara, Ya. karena takutnya nanti Anda jadinya malah diminta biaya-biaya tambahan lain. Begitu ya Bang Ferry? Betul. Ya? Bang Kami Ferry, siap melayani jika ada kendala ataupun permasalahan dalam tadi misalnya untuk menggunakan Sipandu Oke. ataupun OSS seperti itu Bang Jaki. Baik Bang Ferry, terima kasih waktunya sudah bergabung bersama kita. Hampir 1 jam tentunya kita talk show dalam program Today Talk Show kali ini. Dan terima kasih juga untuk Anda sudah mendengarkan kita di www.moveonlineradio.com. Terima kasih juga yang mendengarkan kita pendengar Delta tentunya di 105,8 Delta FM, dan juga Smart Listener yang mendengarkan kita juga di 101,8 Smart FM Medan. Saya Zaki Yusuf. Terima kasih juga untuk Hotel Harper Medan sudah bekerja sama. Produser acara ada Tegar Manatar, teknis juga ada lighting, ada Ari Kimono, dan juga ada kru Oji Tarigan, ada floor director Wai Janggalewa. Kita semua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Today Talk Show yang disiarkan secara serentak di www.moveonlineradio.com di 105,8 Delta FM Medan dan 101,8 Smart FM Medan. Acara ini didukung oleh Hotel Harper White Hasim Medan.